Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kabar Jawa Tengah. Keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk meraih kesejahteraan. Pola pikir inilah yang terus ditanamkan kepada para penyandang disabilitas di Desa Keposong, Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Lewat Pandawa Patra, mereka belajar pertanian dan peternakan modern. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Saya Nadira Isi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk meraih kesejahteraan. Pola pikir inilah yang terus ditanamkan kepada para penyandang disabilitas di Desa Keposong, Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Lewat Pandawa Patra, mereka belajar pertanian dan peternakan modern. Awalnya Pandawa Patra itu sebenarnya dulu waktu masih di Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Musuk, kita bergabung di Sanggar Inklusi Kecamatan Musuk. Setelah itu ada pemekaran wilayah menjadi dua wilayah antara Musuk dan Taman Sari, dan kita di wilayah Taman Sari. Sejak itu kita berkumpul teman-teman difabel itu di sini. Saya dampingi karena dulu saya juga mendampingi di Kecamatan Musuk. Saya koordinir bahwa kita punya kecamatan baru dan kita harus punya wadah yang baru. Di situ kita ngumpul. Waktu itu masih kumpul-kumpul difabel, belum begitu terorganisir. Setelah itu kita bertemu dengan Pertamina dan kita disupport dan diberi nama Pandawa Patra. Deretan bibit tanaman buah mulai dari alpukat, durian mangga, lengkeng jeruk hingga terong tertata rapi di halaman rumah milik salah satu warga di Desa Keposong, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Sementara itu di dalam rumah kaca, suara sprinkler yang menyemprotkan air turun jatuh menyirami ratusan bibit sayuran yang di sepanjang pipa pralon. Haryono, 40 tahun, warga RT 2 RW 3 Desa Keposong, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali ini merupakan founder dari komunitas difabel Pandawa Patra. Saat pertama kali berdiri, komunitas yang beranggotakan 25 orang difabel ini merupakan anggota dari kelompok inklusi di Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Setelah ada pemekaran wilayah, komunitas difabel ini kemudian berdiri sendiri. Ada beragam kegiatan yang diajarkan kepada difabel. Mereka diajari teknik bertani seperti mencangkok, okulasi, hingga pembibitan buah dan sayur. Tingginya minat belajar membuat Haryono mengembangkan pelatihan ke arah peternakan dengan budidaya sapi dan kambing. Memang rata-rata produktif ya, difabel produktif, kita mengarah ke potensi yang ada. Berarti di sini kan pertanian dan peternakan. Coba kita kembangkan di situ. Kita sudah belajar tentang waktu itu sebelum kita bertemu dengan Pertamina, sudah belajar tentang okulasi, pembibitan, baik pembibitan sayur maupun pembibitan tanaman buah. Terus mulai kita sudah berpikir mengarah ke suatu peternakan, karena yang saya anggap teman-teman di sini itu sangat potensi di situ, karena basic teman-teman difabel yang ada di sini memang petani dan peternak. Bagikan pucuk dicinta ulam pun tiba. Pada tahun 2021 melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang disalurkan oleh Fuel Terminal Boyolali, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Tengah menggandeng komunitas difabel ini. Ada sejumlah perubahan yang dilakukan, mulai dari penyematan nama jumlah bantuan. Selama 3 tahun bersama, Pertamina memberikan bantuan greenhouse hidroponik, pelatihan pemanenan air hujan, dan instalasi biogas serta pengolahan lomba organik dan kolam lele. 3 tahun yang lalu itu Pertamina datang ke sini di asesmen, Mas. Asesmen waktu itu memang banyak tanyanya. Sampai teman-teman itu bertanya,
kok ini cuma tanya-tanya doang, ada apa? Nah, dari situ di tahun itu Pertamina mulai support alat-alat yang kita butuhkan. Baik secara untuk okulasi waktu itu dilengkapi, alat-alat pertanian sudah dilengkapi, itu di tahun pertama. Di tahun kedua kita sering komunikasi tentang rencana kedepannya seperti apa. Pada akhirnya kita menemukan tentang konsep integrated farming, pertanian dan peternakan berkesinambungan, dan itu harapan kita dan Pertamina itu di sini menjadi pilot project dan menjadi tempat pelatihan. Jadi kawasan wisata dan edukasi tentang peternakan dan pertanian terpadu. Ya, dari situ kita proses sampai terbentuk saat ini. Bagi Pertamina, Pandawa Patra merupakan program pemberdayaan penyandang disabilitas dengan kegiatan pertanian terpadu atau integrated farming, inklusi berbasis ekonomi sirkular yang mengintegrasikan berbagai sumber daya. Kehadiran Pandawa Patra lewat campur tangan Pertamina ini memberikan manfaat yang luas bagi warga Desa Keposong. Seperti Sugeng, penjual mainan keliling ini belajar okulasi dan menanam bibit serta berternak. Ilmu yang diperolehnya dari Pandawa Patra membantu menambah pundi rupiahnya. Saya bergabung di Pandawa Patra, yaitu jualan keliling itu, Mas. Jualan mainan, keliling tiap sekolahan, atau kalau ada event, misalkan ada tontonan wayang atau ya event gitu, kita berangkat jualan. Terus setelah kita bergabung di Pandawa Patra, kita bisa mempunyai ilmu, yaitu bikin bibit atau ternak, itu bisa tahu, bikin pakan kita juga bisa tahu. Sebelumnya kan kita nggak tahu. Hal senada juga dirasakan oleh Suyadi. Sejak bergabung dengan Pandawa Patra, Suyadi mendapatkan banyak pengetahuan tentang cara pembibitan tanaman buah dan sayur, serta metode beternak modern. Bibit tanaman hasil kreasinya dijual secara online di rumahnya. Ya, setelah bergabung di Pandawa Patra, kita sudah bermacam-macam pelatihan, mengikuti pelatihan, contohnya di pertanian ini kita dilatih okulasi, dan peternakan kita bermacam-macam latihan. Kita latihan bikin pakan secara silase dan fermentasi untuk pakan ternak. Kami juga di rumah mengembangkan ilmu yang saya dapat dari Pandawa Patra. Kita menyediakan, kita bikin bibit pepaya, bibit cabai, juga cangkok stek okulasi alpukat, durian. Tak hanya anggota komunitas saja yang merasakan manfaat dari komunitas Pandawa Patra, namun petani di Desa Keposong bisa membeli bibit tanaman dengan harga yang lebih murah dan pupuk organik tersedia dengan mudah. Dulu dari petani di sini, sebelum adanya Pandawa Patra, kita biasanya membutuhkan bibit. Kita bibit itu mendatangkan dari Salaman, dan itu agak mahal, dan mungkin petani kalau membutuhkan biaya yang itu banyak. Terus dengan adanya kegiatan positif di Pandawa Patra ini, para petani di sekitar sini, khususnya di Desa Keposong, bisa membeli bibit pertanian dengan harga yang lebih murah dan bibit lebih unggul. Dan untuk peternakan, dulunya sebelum ada Pandawa Patra di sini, warga masih untuk bahasa Jawanya ngarit setiap hari. Dengan adanya pelatihan di Pandawa Patra yang melibatkan warga Desa Keposong, itu sekarang sudah mulai diadakannya dengan cara memberi makan peternakan dengan silase atau fermentasi. Dengan pelatihan keterampilan yang diperoleh, para penyandang disabilitas di Desa Keposong bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Tak hanya mendorong kemandirian tumbuh bagi para disabilitas,
Namun program Pandawa Patra ini juga menghadirkan penghargaan bagi Pertamina lewat raihan penghargaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, serta Indonesia Green Award 2024 dari DLA Toffee School of Social Responsibility untuk kategori rekayasa teknologi dalam menghemat energi atau penggunaan energi terbarukan. Restu Indah, TVku Semarang.